Hai sobat, gimana kabar kalian? Semoga disehatkan selalu dan banyak rezekinya, amin. Jangan lupa untuk berlangganan. Dengan Anda berlangganan, Anda menjadi orang pertama di channel ini yang memiliki hak istimewa. Pada kesempatan kali ini, Sabta Novel akan melanjutkan Tales of Herding Gods episode 1225-1230. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tubuh Hu Mengdi bergoyang, dan akhirnya dia terjatuh ke tanah. Putra Langit Yin memang memiliki kemampuan yang hebat, bahkan murid-muridnya pun sangat luar biasa. Qin Mu menarik pedangnya dengan ekspresi muram. Alasan mengapa Hu Mengdi tidak bisa melawan di depannya bukanlah karena kultivasinya kuat. Faktanya, kultivasi Hu Mengdi masih lebih dalam darinya. Dia mampu membunuh Hu Mengdi karena dia telah hampir sepenuhnya meneliti jalur, keterampilan, dan seni bela diri garis keturunan Putra Surga Yin. Terlebih lagi, pencapaiannya dalam dao reinkarnasi juga setara dengan Putra Surga Yin. Meski begitu, kurangnya kultivasi memaksanya menggunakan mimpi untuk menarik Hu Mengdi, memaksanya menggunakan kekuatan sihir untuk menghancurkan mimpinya. Pada akhirnya, Hu Mengdi kehabisan kultivasinya dan mati di bawah pedangnya. Kota tanpa embroiling yang disempurnakan Hu Mengdi juga penuh dengan ide. Itu adalah harta yang cukup bagus. Qin Mu mengangkat tangannya, dan kota tanpa embroiling terbang, berubah menjadi tiang kayu lainnya. Tiang kayu ini hanya memiliki 365 cincin, jadi itu seharusnya hanya cabang di pohon primordial. Disempurnakan sedemikian rupa oleh Hu Mengdi sungguh luar biasa. Saat itu, Ibu Pertiwi telah memberikan Qin Mu inti pohon primordial yang panjangnya 50 juta cincin. Jika dia menggunakan metode pemurnian seperti Hu Mengdi, kekuatannya tidak akan terbayangkan. Hanya titik ini saja menunjukkan kekuatan pohon primordial. Yang Mulia Surgawi Xiao tidak terduga. Dia bahkan lebih waspada terhadap kemampuan 10 Yang Mulia Surgawi dari surga. Yang Mulia Surgawi Hao telah mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh Ibu Pertiwi dan Yang Mulia Surgawi Xiao untuk merebut pohon purba. Kedua orang ini mungkin adalah eksistensi terbaik di antara 10 Yang Mulia Surgawi. Kemampuan Nyonya Surgawi Qiang untuk mengambil kembali jasad Kaisar Agung sungguh mengerikan, tetapi tidak diketahui apakah dia dapat menahannya. Dia melangkah maju. Dia telah memahami jalan reinkarnasi. Meskipun belum lengkap dan Istana Surgawi ke-17, Istana Surgawi Reinkarnasi, belum sepenuhnya dibangun, itu masih ditentukan oleh fondasinya. Dao reinkarnasinya bahkan lebih lengkap daripada Dao Putra Surga Yin. Putra Surga Yin mampu mengolah Istana Surgawi Reinkarnasi karena bakatnya terbatas. Dia hanya bisa memahami sedikit dan dengan tergesa-gesa menyempurnakan Istana Surgawi. Di sisi lain, Qin Mu berusaha keras untuk mencapai kesempurnaan, dan fondasinya terlalu bagus. Jika dia ingin menyempurnakannya lebih sempurna lagi, akan lebih sulit lagi untuk menyempurnakan Istana Surgawi Reinkarnasi. Perkemahan utama surga hampir tiba. Qin Mu melihat ke depan dan melihat penampakan kota-kota dewa berdiri tegak di Great Void. Melihat dari Great Void dan Yudu, hanya ada warna abu-abu, dan dia tidak bisa melihat sosok manusia. Dia hanya bisa melihat harta karun dewa kehidupan dan kematian yang bergerak. Harta karun ilahi kehidupan dan kematian merupakan harta karun ilahi ke-6 yang dimiliki tubuh manusia. Siapapun yang membukanya akan mampu memahami kehidupan dan kematian serta mengetahui berapa banyak sisa umur mereka. Namun, dibukanya harta karun ilahi kehidupan dan kematian di Yudu juga mengakibatkan hasil yang mengerikan. Harta karun tersebut dapat menyerang harta karun ilahi kehidupan dan kematian seseorang dari Yudu dan menyebabkan mereka mati secara misterius. Ini pula sebabnya surga bertekad untuk mendapatkan Yudu. Jika mereka dapat mengendalikan Yudu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menolak surga. Void besar dan Yudu dibangun oleh Qin Fengqing, dan keduanya juga memiliki sebagian karakteristik Yudu. Dengan demikian, mereka dapat mengamati harta karun ilahi kehidupan dan kematian para dewa, iblis, dan praktisi seni ilahi. Namun, harta karun ilahi kehidupan dan kematian milik pasukan besar surga surgawi semuanya disegel. Dilihat dari kekosongan besar dan Yudu, rune-rune itu berkedip-kedip, jadi rune-rune itu seharusnya dipasang oleh praktisi kuat yang ahli dalam formasi untuk melindungi diri dari serangan Yudu. Selain itu, berbagai formasi pembunuh di kota-kota dewa dipenuhi dengan api. Bahkan di Great Void dan Yudu, mereka terasa sangat berbahaya, membuat orang-orang mundur saat melihatnya. Tidak mudah bagiku untuk menyelinap ke kota. Aku harus berjalan mendekat dan menunjukkan diriku. Karena Yang Muliamu, Yang Mulia Huo,
Yang Mulia Su, dan yang lainnya tidak akan membunuhku di depan pasukan. Kinmu mengangkat kakinya dan hendak melangkah maju ketika tiba-tiba ia melihat bunga sakura bermekaran di depannya. Rumput tumbuh dan burung oriole terbang, dan seluruh dunia tiba-tiba menjadi hidup, memberi yudu warna lain. Hutan bunga sakura dipenuhi dengan lagu dan tarian, dan alunannya merdu. Ada juga suara aliran air, dan sebelum Kinmu sempat melihat pemandangan di sana, sebuah kolam bening muncul di depan matanya. Di tepian, ada banyak wanita yang memainkan sitar dan bernyanyi. Di kolam, ada wanita muda yang mengangkat air kolam untuk memperlihatkan lengan mereka yang indah, dan jari-jari mereka seperti bawang putih. Kinmu tertawa dan berjalan menuju hutan bunga sakura. Dia membelah bunga-bunga dan menyikat pohon willow, memasuki tempat yang menawan dan lembut ini. Setelah melangkah beberapa langkah, ia melihat beberapa helai pakaian tergantung di pohon sakura. Pakaian itu setipis sayap jangkrik dan selembut sutra. Kinmu berhenti untuk melihat dan terus maju. Tiba-tiba, sebuah kemeja meluncur turun dari pohon dan mendarat di bahunya. Kinmu melepaskannya, dan itu adalah ikat pinggang putih. Dia mengambil pakaian dalam itu dan menciumnya. Ada aroma harum. Kinmu memegang pakaian dalam itu di tangannya, dan pakaian itu menggulung menjadi bola. Pakaian itu begitu ringan sehingga tampak tidak berbobot. Ia melangkah maju 2 langkah lagi, dan alunan musik itu terdengar lebih jelas. Beberapa deretan rumah dengan genteng merah dan dinding putih muncul di depan matanya. Ada juga pagar bambu. Pagar itu tidak tinggi dan hanya setinggi dadanya. Di dalam pagar terdapat kolam yang jernih. Banyak wanita bermain-main di tepi kolam. Beberapa berlarian tanpa alas kaki dan mengenakan celana pendek basah. Beberapa duduk di tepi kolam sambil memainkan sitar, beberapa memeluk pipa, beberapa berbibir merah menyala, dan mereka memegang anggur di mulut kecil mereka. Mereka menekan tubuh gadis berpakaian putih lainnya dan memberinya anggur. Sementara itu, pakaian putih di tubuh gadis itu sudah basah. Dia memejamkan mata dan mengambil anggur dari mulut gadis berbibir merah itu. Kinmu melihat melalui pagar dan melihat kolam itu dipenuhi dengan pakaian merah. Seorang wanita perlahan bangkit dari balik pakaian merah itu, memperlihatkan separuh tubuhnya. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Mengapa Yang Mulia Surgawimu hanya berani melihat keluar dan tidak masuk ke dalam?" Para wanita di samping kolam renang menoleh keluar dan berkata sambil tersenyum, "Yang Mulia Surgawimu sangat terkenal, tetapi dia sebenarnya seorang yang mesum. Dia hanya berani melihat dan tidak berani masuk." Kinmu tertawa terbahak-bahak. Putra Langit Yin benar-benar tahu cara bersenang-senang, bahkan ditemani oleh begitu banyak wanita cantik. Kurasa Ginggo ini mungkin akan keluar dari pagar. Pakaian merah perlahan muncul dari kolam seperti api yang menyala-nyala. Ujung kaki wanita itu mengetuk permukaan air dengan lembut, dan gaun merahnya melingkari tubuhnya. Dia mendarat di singgasana di samping kolam, dan wanita-wanita lainnya bergegas menghampiri, entah berbaring miring atau meringkuk di sekelilingnya. Kinmu mendorong pagar dan masuk. Dia membayangkan sedikit, dan singgasana itu muncul dengan sendirinya. Dia duduk di samping kolam renang di seberang gadis-gadis itu dan berkata sambil tersenyum, "Aku belum menikah, aku ingin tahu apakah Putra Langit Yin dapat berpisah denganku." Wanita berbaju merah itu mengangkat tangannya untuk menutupi dadanya, tetapi pakaiannya melorot ke bawah kakinya yang ramping, memperlihatkan kakinya yang jenjang dan indah. Dia terkekeh dan berkata, "Jika Yang Muliamu tertarik pada wanita-wanita vulgar ini, silakan pilih. Aku ingin tahu yang mana yang kamu suka." Kinmu mengangkat tangannya dan menunjuk. Wanita berbaju merah itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak bisa. Aku sudah tua dan lemah, dan aku adalah selir kekaisaran Kaisar Netherworld. Aku tidak bisa memasuki mata Yang Mulia Surgawi." Kinmu berkata sambil tersenyum, "Nyanyian Putra Kincing membuat hatiku berdebar, tetapi sebagai pendahulu kaisar, aku tetap diam sampai sekarang. Jika Putra Surga Yin tidak menyerah, aku hanya bisa menyingkirkannya dan mengambil istriku dengan paksa." Wanita berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak. Jari-jarinya yang seperti giok seperti bawang putih, dan dia menunjuk ke arahnya sambil tersenyum. "Yang Mulia Surgawi, Anda membunuh seorang menteri penting dari surga surgawi demi seorang wanita, jadi tidak dapat dihindari bahwa Anda akan ditikam dari belakang dengan kejam. Saya tidak ingin menjadi orang yang membuat Yang Mulia Surgawi menanggung aib." Dia dipisahkan dari Kinmu oleh sebuah kolam, tetapi jari gioknya menyentuh tepat di jantung alis Kinmu. Kinmu tersenyum dan duduk di sana tanpa bergerak. Saat ujung jari wanita berpakaian merah hendak mencapai mata di jantung alisnya, Kinmu membukanya. Jari-jari ramping wanita itu tiba-tiba meledak dan dagingnya meleleh, hanya menyisakan tulang. Selir kekaisaran Yu Wu terkejut dan marah. Sambil berteriak marah, dia berdiri, pakaiannya merah seperti api.
Di sekelilingnya, para wanita cantik itu juga terbang ke udara dan mendarat di belakangnya. Mereka gagah berani, menghunus segala macam senjata suci dengan niat membunuh saat mereka berdiri tegak di istana surgawinya. Qin Mu tertawa terbahak-bahak, dan singgasana di bawahnya hancur menjadi debu halus. 3 hal hebat bagi seorang pria, promosi, kekayaan, dan istri yang sudah meninggal. Sepertinya Putra Langit Yin akan mengadakan perayaan besar. Selir Kekaisaran Yu mencabut cambuknya, dan cambuk itu berubah menjadi naga putih yang menerjang ke arah Qin Mu. Pada saat yang sama, para wanita di istana surgawi di belakangnya juga mengeluarkan senjata ilahi mereka. Dalam sekejap, salju memenuhi langit, dan senjata ilahi di salju itu memiliki kekuatan tak terbatas saat mereka menyerang dari jauh. Ledakan. Segala sesuatu yang diinjak Qin Mu meledak. Teknik Yu Wufei aneh. Alasan mengapa dia membawa wanita-wanita ini bukanlah karena dia ingin terlihat bagus, tetapi karena tekniknya dapat menggabungkan kekuatan sihir wanita-wanita ini menjadi satu dan meningkatkan kekuatan sihirnya. Awalnya dia berada di alam langit Numinous. Selain itu, kultivasi para wanita telah mencapai alam ibu kota Giok dan alam langit Numinous, yang memungkinkan kekuatan sihirnya mendekati praktisi kuat di tahta kaisar. Baru saja, dia tidak menggunakan tekniknya dan memanfaatkan usia muda Qin Mu. Selain itu, tingkat kultivasinya tidak tinggi, jadi dia berencana untuk menusuk Qin Mu dengan jarinya dan membunuhnya. Namun, dia tidak menyangka mata vertikal di jantung alis Qin Mu akan meledakkan jarinya, hanya menyisakan tulang jarinya. Dia benar-benar marah sekarang dan meledak dengan seluruh kekuatannya, tidak memberi Qin Mu kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Akan tetapi, saat denyutan mengerikan ini mereda, Yu Wufei melihat sekelilingnya namun tidak melihat Qin Mu. Dia melarikan diri. Permaisuri Yu Wufei tiba-tiba mengguncang naga putih itu, dan naga itu melingkari lengannya. Dia melangkah maju dan hendak melihat kemana Qin Mu melarikan diri ketika cahaya terang bersinar dari langit. Yu Wufei tiba-tiba mendongak dan melihat api di langit. Itu adalah cahaya dari mata ketiga di jantung alis Qin Mu. Saat cahaya itu menyinari tubuhnya, bahkan dia merasakan jiwanya bergetar. Buku Kehidupan dan Kematian. Yu Wufei tercengang. Buku Kehidupan dan Kematian adalah harta karun yang ditempa oleh Putra Langit Yin untuk surga, dan digunakan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian semua makhluk hidup di ribuan dunia. Siapapun yang disinai oleh buku kehidupan dan kematian akan ditunjukkan nama dan gambarnya. Jika mereka ditandai, mereka bisa menjadi abadi, dan kuas bisa merenggut nyawa mereka. Namun, kitab kehidupan dan kematian sangat sulit untuk disempurnakan. Putra Langit Yin telah menghabiskan puluhan ribu tahun untuk menyempurnakan 9 gulungan kitab kehidupan dan kematian, tetapi Qin Mu tidak menggunakan kitab kehidupan dan kematian untuk menyinari mereka. Sebaliknya, ia menggunakan matanya sendiri. Matanya adalah kitab kehidupan dan kematian. Bahkan Putra Langit Yin tidak berkultivasi sampai tahap ini. Apa sebenarnya mata di tengah alisnya? Mengapa kekuatannya begitu kuat? Yu Wufei buru-buru mengeksekusi tekniknya untuk melawan buku kehidupan dan kematian, tetapi dia masih terlambat selangkah. Di istana surgawinya, 2 wanita dari alam ibu kota Giok diterangi oleh cahaya dan catatan kelahiran mereka dicabut. Mereka meninggal tanpa sepatah kata pun. Yu Wufei melayang ke udara, dan White Dragon Whip melesat keluar. Cambuk panjang itu berubah di udara, menjadi lebih besar, lebih panjang, dan lebih tebal. Raungan naga itu seperti guntur yang menggelegar saat melesat ke arah Qin Mu. Qin Mu menerima pukulan itu secara langsung, tetapi dia tidak menyangka kekuatan sihir Yu Wufei begitu kuat. Cambuk naga putih juga luar biasa. Cambuk itu ditempa oleh naga putih dari alam langit Numinous, dan telah disempurnakan olehnya sejak lama. Cambuk itu berubah sesuai keinginannya, dan ketika cambuk itu dijatuhkan, telapak tangan Qin Mu berlumuran darah dari sisik terbalik naga putih itu. Serangan ini menarik Qin Mu turun dari langit, dan tubuhnya berputar seperti gasing, tidak dapat stabil. Suara desisan, kakinya menginjak tanah, dan tanah dalam radius 100 mil tiba-tiba melengkung. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memutar semua batu di area itu menjadi adonan goreng. Tanah yang berkelok-kelok itu naik dengan cepat bagaikan penusuk tajam yang menusuk langit. Qin Mu menggunakan metode aneh ini untuk melarutkan kekuatan spiral yang berasal dari White Dragon Whip milik Yu Wufei. Dia tiba-tiba menunjuk ke tengah alisnya, dan pedang suci itu berputar cepat di depannya. Ujung pedang itu seperti bor. Membuka pedang bencana, mata di alis jantung Qin Mu terbuka, dan pedang malapetaka pembukaan terbang ke arah Yu Wufei. Pada saat yang sama, seberkas cahaya ilahi mengikuti tepat di belakang pedang itu. Yu Wufei melihat ke bawah dari atas, dan cambuk naga putih itu panjangnya beberapa ratus mil. Cambuk itu melingkari tubuhnya, muncul dan menghilang tanpa diduga.
Cambuk naga putih itu tiba-tiba berubah menjadi spiral dan tidak secara aktif bersentuhan dengan cahaya pedang bencana pembuka milik Kinmu. Sebaliknya, ia membiarkan cahaya pedang bencana pembuka memasuki spiral itu. Ketika pedang malapetaka pembukaan mencapai spiral cambuk naga putih, tiba-tiba muncul banyak sekali rune di sisik naga putih dan menyinari cahaya pedang yang mengalir deras. Detik berikutnya, pedang pembuka malapetaka melewati spiral naga putih dan mencapai jantung alis Yu Fei. Yu Fei mengangkat telapak tangannya yang lain dan menjepit pedang pembuka bencana dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia mencibir, pedang pembuka bencana yang tidak bisa dihancurkan itu mudah sekali kupatahkan. Tepat saat dia mengatakan itu, wajahnya yang menawan berubah drastis. Sinar cahaya yang mengikuti setelah pedang pembuka bencana langsung mengaktifkan kekuatan pedang yang patah. Cahaya pedang pembuka bencana meluas lagi dan menusuk ke jantung alisnya. Yu Fei berteriak kaget dan buru-buru menoleh. Cahaya pedang itu mengiris dari tengah alisnya hingga ke pelipis kanannya dan hampir membelah tengkoraknya. Yu Fei terkejut dan geram. Cambuk naga putih menyapu ke arah Kinmu, dan melalui spiral naga putih, Yu Fei dapat melihat dengan jelas setiap gerakan Kinmu. Saat cambuk naga putih menyapu ke arah Kinmu, dia melihat Kinmu membungkuk ke arahnya. Yu Fei merasakan hawa dingin di punggungnya dan tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Inilah metode Putra Surga Yin. Putra Surga Yin menyembunyikan pisau di balik senyumnya. Ketika dia membungkuk kepada orang lain, dia biasanya akan memuja jiwa pihak lain sampai mati. Jika pihak lain ceroboh, dia akan jatuh ke dalam perangkap. Jika dia membungkuk kepadanya, jiwanya akan terbelah menjadi beberapa bagian dan mati secara tidak wajar. Kinmu jelas memiliki kemampuan ini juga. Kinmu bersujud, dan Yu Fei langsung menjadi bingung. Roh primordialnya bergerak, dan kekuatan sobek yang luar biasa mengerikan datang dari 3 jiwa dan 7 rohnya, hampir mencabik-cabik mereka. Meskipun dia bisa menahannya, para jenderal dewi di istana surgawinya mungkin tidak bisa. Setelah Kinmu membungkuk kepada mereka, 3 jiwa dari 5 wanita dari alam ibu kota Giok terbelah dan 7 jiwa mereka hancur. Wanita-wanita alam langit luminous lainnya menjaga roh primordial mereka, tetapi roh primordial mereka juga rusak parah. Yu Fei tertawa terbahak-bahak dan membungkuk di bawah spiral naga putih. Suara ledakan keras terdengar dari tubuh Kinmu, dan asap hijau mengepul dari kepalanya seperti pilar. Yu Fei tercengang. Dia telah menggunakan metode Putra Surga Yin, tetapi dia tidak dapat memuja Kinmu sampai mati. Roh primordialnya yang sangat kuat telah memblokir serangan ini. Namun, pada saat berikutnya, spiral yang dibentuk oleh White Dragon Whip telah mengunci Kinmu dengan erat. Dia tidak bisa melepaskan diri. Yu Fei mencibir dan memanfaatkan Kinmu yang dikurung untuk bersujud kepadanya lebih dari 10 kali. Saya tidak percaya Anda bisa memblokirnya setiap saat. Ledakan-ledakan ledakan. 10 ledakan keras berturut-turut terdengar, dan Kinmu disembak olehnya hingga asap hijau membubung ke langit. Meski begitu, selir kekaisaran Yu Wu tidak bisa membunuhnya. Kinmu berjuang melepaskan diri dari cambuk naga putih, dan Yu Fei terbang untuk membunuhnya. Cambuk naga putih menyerang, memukul, mengguncang, dan bahkan membuka mulutnya. Cakar naganya terkoyak, dan Kinmu tidak dapat terbang. Dia hanya bisa menginjak tanah dan terus mundur. Cahaya pedang saling bersilangan dan melawan cambuk naga putih dengan pedangnya. Salah satunya berada di udara, dan yang lainnya berada di tanah. Cambuk naga putih berada 100 mil jauhnya, dan datang dan pergi seperti kilat. Cahaya pedang Kinmu mengiris kekosongan, meninggalkan bekas seputih salju. Di tengah bekas itu ada garis hitam. Itulah bekas yang ditinggalkan oleh pedangnya yang terlalu cepat dan membelah kekosongan. Di istana surgawi selir kekaisaran Yu Wu, semakin banyak serangan yang datang. Berbagai senjata suci Mingdu sangat aneh. Ada gapura peringatan, patung dewa iblis, rantai pengait jiwa, gunung pisau, dan lautan api, yang semuanya membuat Kinmu kelelahan. Bahkan ada senjata suci wanita yang berupa keong merah. Keong merah itu terbang dan bersenandung, menghapus jiwa manusia dan mengumpulkan roh purba mereka. Kinmu bertarung sambil berjalan, dan cahaya pedang saling bersilangan. Dia selalu berhasil mengusir naga putih itu pada saat-saat yang paling berbahaya, tetapi dia tidak punya waktu untuk bertahan melawan senjata-senjata suci wanita-wanita lainnya. Dia dipukuli sampai kulit dan dagingnya terbelah. Di tanah kekosongan besar, di kota Dewa Surga, banyak dewa berpatroli di tembok kota untuk mencegah serangan mendadak. Di sisi lain, Dewa Ras Mata Surgawi duduk tegak di menara kota. 8 lengannya terbuka lebar, dan di masing-masing dari 8 telapak tangannya tumbuh bola mata besar. Bola mata itu berputar dan mengamati sekeliling. Tiba-tiba, ekspresi dewa dari klan mata surgawi berubah sedikit, dan dia tiba-tiba berdiri.
Ada situasi. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba melihat radius 100 mil di depan kota suci itu berputar dan tumbuh ke atas dengan cepat. Dalam sekejap, pegunungan spiral tumbuh dari tanah. Para prajurit dan jenderal surgawi di tembok kota tak dapat menahan diri untuk tidak tercengang saat menyaksikan pemandangan ini. Penjaga gerbang kota segera memerintahkan tim Dewa Iblis untuk meninggalkan kota untuk menyelidiki. Tepat pada saat ini, jejak kaki besar muncul di depan kota dewa seolah-olah ada raksasa tak terlihat yang sedang berlari. Tidak hanya itu, di tempat raksasa itu berlari, retakan mengejutkan tiba-tiba muncul di langit yang panjangnya puluhan mil. Tim Dewa Iblis langsung terpecah belah, dan mereka mati secara misterius. Setan mana yang berani menimbulkan masalah? Teriak penjaga gerbang kota dengan tegas. Ledakan, kehampaan bergetar hebat, dan sebuah tanda berbentuk kepala naga tiba-tiba muncul. Setelah itu, sebuah telapak tangan besar muncul, dan itu mengguncang kota suci sampai-sampai bisa merasakan fluktuasi spasial yang hebat. Bukan hanya itu saja, jejak kaki itu tampaknya bergerak mundur dengan kecepatan yang sangat cepat, menuju langsung ke kota dewa. Apa sebenarnya jejak kaki itu? Para dewa ketakutan saat mendengar tatapan dewa dari ras mata surgawi menembus kehampaan dan melihat Yudu. Dia berteriak, ada praktisi kuat yang bertarung di kekosongan besar dan Yudu. Kekuatan tempur mereka sangat kuat dan dapat memengaruhi realitas dari Yudu. Semuanya, berhati-hatilah. Bang, bang, bang. Serangkaian getaran spasial terjadi. Di depan kota dewa, jejak tinju, bekas pisau, tanda formasi, dan semua jenis tanda muncul. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di Yudu, tetapi itu benar-benar berdampak besar pada kenyataan. Tiba-tiba, suara Bai Yujing terdengar dari kota suci. Tentara Sekte Barat, dengarkan. Aktifkan formasi pelindung. Bunuh siapapun yang menerobos masuk dari Yudu. Para prajurit menerima perintah dan segera mengaktifkan formasi. Formasi pelindung setiap kota dewa dirancang oleh 4 guru surgawi yang agung, dan kekuatan mereka luar biasa. Meskipun mereka bukan master formasi nomor 1 di surga, pencapaian mereka dalam formasi juga luar biasa. Jika musuhnya benar-benar praktisi kuat yang datang dari Yudu, mereka pasti akan jatuh ke dalam formasi yang telah mereka rancang dan bahkan mungkin terbunuh sekaligus. Para dewa dan iblis di kota itu menghela napas lega. Bai Yujing memanjat menara kota dan melihat ke bawah dari atas. Hatinya sedikit bergetar. Kekuatan orang ini bukanlah hal yang kecil. Namun, ini seharusnya wilayah yang dijaga Putra Langit Yin. Mengapa seseorang memasuki wilayahnya? Bai Yujing berkata dengan sungguh-sungguh, selidiki pemandangan Yudu dan laporkan padaku. Aku ingin melihat ahli mana yang bertarung. Mata surgawi tentara menyelidiki Yudu satu demi satu. Sebenarnya, tidak perlu mencari. Adegan pertarungan Qinmu dan Yu Wufei sangat hebat dan bahkan memengaruhi kenyataan, jadi tidak sulit untuk menemukan mereka. Namun, sulit untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Kultivasi kedua orang ini sangat kuat, dan mereka tidak ingin siapapun melihat wajah asli mereka. Selain itu, kecepatan mereka terlalu cepat, sehingga bahkan mata surgawi Sekte Barat tidak dapat melihat siapa mereka. Terlebih lagi, ada yang aneh dengan seni ilahi Yudu, yaitu, orang akan lupa wajah mereka saat melihatnya. Bai Yujing tidak menerima kabar apapun dari mata langit untuk waktu yang lama dan merasa heran. Mungkinkah pemuda tampan Putra Langit Yin itu mencoba membunuhku lagi? Pada saat ini, daratan di depan kota dewa tiba-tiba berubah bentuk, dan kekuatan tak terbatas datang dari Great Void dan Yudu. Kekuatan itu mengubah geografi dan menyebabkan daratan melayang. Energi yin dan yang menyebar, dan segala macam kekuatan aneh meledak. Berikutnya, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit, dan Yudu lain muncul di Great Void. Bab-bab novel baru diterbitkan di. Kekuatan ini mengandung aura dao besar yang sangat aneh yang membuat jantung Bai Yujing berdebar kencang. Domain. Seseorang menggunakan domain dao besar mereka sendiri. Domain dao agung juga dikenal sebagai domain dao. Alam kesadaran tertinggi Kaisar Agung dan domain pedang Kaisar pendiri keduanya merupakan sejenis domain dao. Untuk mengembangkan domain dao, seseorang membutuhkan pemahaman dan penghayatan yang mendalam tentang dao, atau bahkan menjadi pelopornya. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang telah memasuki jalan tersebut, tetapi lebih sedikit lagi orang yang telah membudidayakan domain dao. Bai Yujing belum pernah melihat alam pedang Kaisar pendiri, tetapi dia pernah mendengar bahwa Kaisar pendiri pernah menyerang surga dengan pedangnya dan bertarung dengan yang mulia surgawi Hao, hampir menghancurkannya. Di sisi lain, salah satu dari dua orang yang bertarung di Yudu melepaskan dao domainnya. Dao besar tidak terbatas, dan itu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Itu berbeda dari alam pedang
alam kesadaran, dan domain terkenal lainnya. Dao domain semacam ini mengandung banyak dao besar, membuat hatinya bergetar. Dia tidak tahu dao domain macam apa orang ini. Dia ingin memasuki kekosongan besar dan Yudu untuk melihatnya, tetapi itu adalah wilayah Putra Surga Yin. Meskipun Putra Surga Yin adalah pejabat di surga bersamanya, mereka memiliki dendam yang dalam, jadi dia tidak berani memasuki wilayah Putra Surga Yin dengan mudah. Di dao domain itu, dia bisa melihat garis yang jelas. Itu pasti orang lain yang menusukkan kekuatan sihirnya yang tak tertandingi ke dao domain dan menyerang langsung ke ahli di tengah dao domain. Kultivasi orang ini sangat kuat. Dia benar-benar telah menembus domain dao dan bahkan menghancurkannya. Tepat pada saat ini, domain dao itu tiba-tiba menjadi lengkap lagi, dan membentuk pengepungan di sekitar orang yang memasukinya. Saya khawatir orang lain tidak akan beruntung. Bai Yujing cerdas dan dapat melihat situasi. Dia berpikir dalam hati, apakah Putra Surga Yin sedang bertarung dengan seseorang? Dia mengolah domain dao-nya. Tidak mungkin, meskipun kemampuan anak laki-laki cantik ini tinggi, pemahamannya tentang dao besar tidak begitu kuat. Ledakan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tiba-tiba muncul retakan di dao domain itu, dan dengan suara mendesing, tanah yang panjangnya ribuan mil terkoyak. Gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah menjulang dari kedua tepian, dan di tengahnya terdapat ngarai yang dalam. Di Void Besar dan Yudu, Yu Fei menerobos masuk ke ranah harta karun suci Qinmu dan menerobos masuk ke istana leluhur. Namun, pada saat berikutnya, semua kekuatan dao besar di ranah Qinmu meledak. Yu Fei langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah, dan dia mengerahkan seni ilahinya untuk menghadapi Qinmu secara langsung. Melihat pertempuran seni ilahi dari tanah kekosongan besar, mereka hanya bisa melihat gunung-gunung dan sungai-sungai megah yang panjangnya ribuan mil. Namun, apa yang mereka lihat di sini sangat mengerikan. Meskipun Yu Fei berada di alam langit luminous, menghadapi lawan yang tidak dapat diukur oleh alam konvensional seperti Qinmu, dia tetap merasakan teror hebat antara hidup dan mati. Namun, kemampuanku tidak terbatas pada ini. Tepat saat Yu Fei hendak mengerahkan seluruh kekuatannya, sebuah kesadaran yang luas menyerbu. Meskipun teknik Yu Fei dapat mengerahkan kekuatan sihir dewa lain, kesadarannya tidak dapat dibandingkan dengan dewa surgawi Han. Han Tianjun dapat menyatu dengan kesadaran orang lain dan meningkatkan kesadarannya sendiri ke tingkat yang sebanding dengan Qinmu, tetapi Yu Fei tidak bisa. Meskipun kultivasinya tinggi, pemahamannya terhadap dao tidak tinggi. Sementara itu, Dewa Langit Han adalah orang nomor satu di jalur pembentukan surga, dan pemahamannya terhadap dao melampaui Yu Fei dengan pesat. Sistem harta karun dewa dan istana surgawi tradisional berfokus pada kekuatan dan tidak berfokus pada pemahaman jalan. Akibatnya, pemahaman jalan bagi makhluk dengan alam kultivasi yang lebih tinggi mungkin tidak sebaik mereka yang memiliki alam kultivasi yang lebih rendah. Yu Fei menjadi linglung karena dampak dari kesadaran tertinggi yang agung ini, dan kekuatan sihir di tubuhnya menjadi tidak terkendali. Pada saat berikutnya, semua kekuatan di alam harta karun ilahi Qinmu meledak. Kekuatan jalur, keterampilan, dan keterampilan dari 17 istana surgawi, Xuandu, Yudu, Yuandu, Yin surgawi, dan 4 langit ekstrim, menyertai serangan Qinmu untuk menyerang Yu Fei. Saat dia memukul Yu Fei, sebuah bel tiba-tiba berbunyi. Pikiran Qinmu bergemuruh, dan suatu kekuatan yang tak terlukiskan mengalir deras, menyebabkan roh primordialnya jatuh ke dalam aliran yang tak berujung. Dao reinkarnasi. Lonceng ini sangat kuat. Qinmu mengeksekusi istana surgawi reinkarnasi, dan dao reinkarnasi langsung membebaskannya dari siklus reinkarnasi, yang memungkinkannya untuk pulih. Di sisi lain, Yu Fei mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan ini, tetapi dia masih tidak bisa memblokirnya. Dia adalah ahli hebat alam langit luminous, dan dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, Qinmu juga telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini. Seberapa mengerikankah kekuatan dao di alam harta karun ilahi? Qinmu jarang bertemu lawan yang setara dengannya. Entah alam lawan jauh lebih tinggi, atau kemampuannya jauh lebih lemah. Tingkat kultivasi Yu Fei jauh melampaui Qinmu, dan kekuatan sihirnya juga melampaui Qinmu. Namun, karena pemahamannya tentang dao tidak tinggi, ia mengolah sistem tradisional harta karun dewa dan istana surgawi. Meskipun ia memiliki kemampuan untuk membunuh Qinmu, Qinmu juga memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Akan tetapi, Yu Fei tidak mengetahui tentang wilayah pusaka dewa Qinmu dan menyerbu masuk tanpa pikir panjang, sehingga kehilangan inisiatif. Serangan Qinmu telah mengerahkan semua kekuatan dao agung di alam harta karun suci, dan yang pertama menyerang Yu Fei adalah 49 dao surgawi. Dao surgawi turun dari langit dan berubah menjadi 49 harta dao surgawi.
Garis langit bagaikan pertempuran dan rahasia surgawi bagaikan payung. Ada pula segel surgawi, api surgawi, pengemis surgawi, misteri surgawi, langit surgawi, langit surgawi, langit surgawi, matahari surgawi, yin surgawi. Bentuknya seperti segel, kristal, kipas, sendok, tutup, kerucut, jam matahari, manik-manik matahari, dan manik-manik bulan. Ketika 49 harta karun dao surgawi ini runtuh, sungai surgawi terhubung, menggabungkan kekuatan 49 dao surgawi menjadi satu. Kekuatannya tak terbatas. Yu Wufei terpaku di tanah dan hendak melawan. Namun, 36 dao agung alam primordial meluap dan mengunci kakinya. Dao agung Yuandu menembus kulitnya seperti akar yang menembus tubuhnya, tumbuh kuat di tanah alam primordial. Tidak hanya itu, 64 dao besar Yudu menyerang dan mengunci roh primordialnya, mencegahnya melarikan diri. Bukan hanya itu saja, seni ilahi dao agung dari 4 langit ekstremitas datang menderu dari segala arah. Seni ilahi dao agung lainnya dari dunia yin surgawi menyerbu roh primordialnya, dan dengan satu serangan, 3 jiwa dan 7 rohnya hampir hancur. Jiwanya tercerai-berai, berubah menjadi pasir jiwa hitam yang menyembur keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Ini bukanlah hal yang paling menakutkan. Kekuatan di 17 istana surgawi Kinmu bersatu menjadi satu, dan dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa, tidak hanya muncul seni dewa kesadaran tertinggi yang menyeluruh, tetapi juga seni dewa reinkarnasi dan alam pedang Kinmu. Sementara itu, 5 tambang besar di istana leluhur juga bergetar, dan semuanya memiliki kekuatan aneh yang melonjak keluar. Yu Wufei dan banyak jenderal wanita di istana surgawinya memperlihatkan ekspresi putus asa. Seni, jalur, dan keterampilan ilahi yang terkandung dalam serangan Kinmu adalah hal-hal yang belum pernah mereka lihat atau dengar sebelumnya. Pada saat itu, mereka mendengar bel berbunyi. Suara lonceng itu membuat Yu Wufei menjadi liar karena kegembiraan dan harapan lahir di hatinya. Cao Jin telah datang untuk menyelamatkanku. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya, dan banyak jenderal wanita di istana surgawi menunjukkan ekspresi heran. Mereka benar-benar bisa merasakan kekuatan mereka mengalir dengan cepat dan ditelan oleh selir kekaisaran Yu Wufei. Jelaslah bahwa selir kekaisaran Yu Wu berencana untuk melahap semua kekuatan mereka untuk melindungi hidupnya dan memberikan dirinya kesempatan untuk bertahan hidup, menunggu putra surga Yin untuk menyelamatkannya. Mereka semua adalah jenderal di bawah putra langit Yin dan ingin mengumpat keras, tetapi mereka tidak bisa. Kekuatan alam harta karun suci meledak dan menelan mereka dan Yu Wufei. Getaran dahsyat menyebar ke segala arah, menghancurkan gunung-gunung dan sungai-sungai di sepanjang jalan. Getaran ini bahkan mencapai kota surgawi di Great Void. Formasi besar yang melindungi kota itu bergerak sebagai respons, dan cahaya ilahi yang tak tertandingi melesat ke langit. Langit langsung dipenuhi dengan rune cerah yang berwarna-warni. Semua jenis bahasa dewa dan bahasa iblis disertai dengan suara dao yang keras dan jelas bergema tanpa henti. Yu Wufei terluka parah oleh serangan Kinmu dan terlempar ke belakang sambil berdarah. Ia jatuh ke tanah dan berguling ratusan mil jauhnya sebelum akhirnya berhenti. Di istana surgawinya, para jenderal wanita itu tidak seberuntung itu. Yu Wufei telah mengambil kultivasi mereka, dan sebagai hasilnya, mereka telah mati di bawah serangan kekuatan penuh dari seni ilahi Kinmu. Yu Wufei akhirnya berhenti. Tubuhnya penuh luka dan banyak tulangnya patah. Ia ingin berjuang untuk berdiri, tetapi ia tidak bisa. Pada saat ini, sepasang kaki berhenti di depannya. Cao Jin. Yu Wufei mengangkat kepalanya penuh harap, hanya melihat setengah senyum di wajah Nain Yin. Jiusang Yin menatap ke kejauhan dan melihat Kinmu, yang beberapa saat lalu masih tampak menakjubkan, tergeletak di tanah. Meskipun ia masih bernapas, matanya tampak tak bernyawa. Ini adalah tanda jatuh ke dalam siklus reinkarnasi tanpa akhir setelah dipukul oleh lonceng reinkarnasi. Lonceng reinkarnasi mungkin terlihat seperti hanya suara lonceng dan tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi kekuatan lonceng ini digunakan pada jiwa. Dengan suara lonceng, jiwa akan jatuh ke dalam siklus reinkarnasi. Dalam sekejap, 100 reinkarnasi akan terjadi, dan seseorang mungkin tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Gejala Kinmu saat ini jelas menunjukkan bahwa jiwanya telah bereinkarnasi berkali-kali dan telah lama melupakan kemampuannya sebelumnya. Dia telah menjadi idiot yang hanya memiliki tubuh. Aku telah mengecewakan Bibi. Jiusang Yin menundukkan kepalanya dan terkekeh. Bibi, apakah kamu masih ingat bagaimana kamu merayu ayahku dan melemparkan ibuku ke istana yang dingin sebelum diam-diam membunuhnya? Yu Wufei merasakan hawa dingin di punggungnya dan meronta, itu juga ide ayahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Jiusang Yin mencengkeram hidung lonceng dan menghancurkannya. Ledakan, suara lonceng terdengar,
dan tubuh Yu Wufei hancur berkeping-keping, membuat dinding lonceng menjadi merah. Sementara itu, roh primordialnya juga hancur menjadi bubuk halus. Bahkan reinkarnasi tidak dapat melakukannya. Jiu Sangyin mengambil lonceng reinkarnasi yang berlumuran darah dan terkekeh. Ayahku menawan dan anggun. Jika kamu tidak cantik, mengapa dia jatuh cinta pada orang lain? Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, jangan salahkan ayahku. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu cantik. Aku tidak akan menyalahkan ayahku, kawan. Dia mengangkat lonceng reinkarnasi dan berjalan menuju Kinmu, yang sedang berbaring di tanah. Dia tersenyum dan berkata, aku sudah menunggu begitu lama, dan akhirnya aku menemukan kesempatan untuk memberikan kontribusi. Yang muliamu, ayahku tidak salah. Kau memang mampu. Aku sudah bersembunyi di dekat sini begitu lama, dan akhirnya aku menemukan kesempatan untuk berkomplot melawanmu. Keberuntunganmu telah berakhir. Dentang. Dia memukul lonceng reinkarnasi dengan kuat dan membantingnya ke arah Kinmu lagi. Bel berbunyi, tubuh Kinmu bergetar hebat. Pandangannya menjadi semakin kosong dan hampa. Jiu Sangyin mewarisi kehati-hatian putra langit Yin dan berdiri jauh, memukul lonceng reinkarnasi dengan sekuat tenaga. Lonceng itu berbunyi lagi dan bergetar beberapa kali. Jiu Sangyin akhirnya merasa tenang. Ia melangkah maju, dan dengan pikiran, ia mengeluarkan pisau dewa. Ia memutar telapak tangannya dengan lembut, dan lonceng reinkarnasi berubah menjadi lonceng kecil yang tergantung di bawah lehernya. Jiu Sangyin memegang pisau di satu tangan dan mengangkat leher Kinmu dengan tangan lainnya. Tepat saat dia hendak memenggal kepala Kinmu untuk meminta pujian, mata vertikal di tengah alis Kinmu tiba-tiba terbuka, dan dia berkata sambil tersenyum, keponakan, jika itu ayahmu, dia pasti akan mencincangku menjadi beberapa bagian. Bahkan saat itu, dia tidak akan yakin apakah aku benar-benar mati. Keponakan, kamu masih sedikit lembut. Rambut Jiu Sangyin berdiri tegak, tetapi pada saat itu, seberkas cahaya melesat keluar dari mata vertikal di tengah alis Kinmu. Cahaya itu melesat ke tengah alis Nine Yin dan keluar dari belakang kepalanya. Kekuatan mengerikan itu meledakkan kepala Jiu Sangyin dan mengubahnya menjadi kabut berdarah. Kinmu tertawa keras dan menjentikkan jarinya. Sebuah seni ilahi dari dunia Yin surgawi memasuki tubuh Jiu Sangyin yang tanpa kepala. Pasir jiwa hitam langsung mengalir keluar dari leher 9 Yin, dan jiwanya diubah menjadi pasir jiwa hitam oleh seni ilahi Yin surgawi Kinmu. Saat itu, ketika dia mempelajari teknik misterius transformasi kehidupan dari Dewi Yin surgawi, dia memahami semua jenis seni ilahi yang jahat dan kejam, yang sangat berbeda dari seni ilahi Dewi Yin surgawi. Sekarang, itu hanya sebuah ujian kecil. Kinmu mengulurkan tangannya untuk meraih lonceng kecil yang tergantung di leher Jiu Sangyin. Dia sudah lama merasakan bahwa masih ada musuh yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia tidak berani menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jika musuh itu bekerja sama dengan Yu Wufei, dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Sekarang Jiu Sangyin ingin mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri dan bahkan membunuh selir kekaisaran Yu Wu, itu memberinya kesempatan. Sekalipun Jiu Sangyin adalah putra dari putra langit Yin, sekalipun dia adalah petarung hebat di alam langit luminous, sekalipun dia memiliki harta karun seperti lonceng reinkarnasi, dia pasti akan mati dalam satu serangan di jarak sedekat itu. Dia telah memanfaatkan kesempatan ini. Dia memiliki peluang menang dalam konfrontasi langsung, tetapi itu terlalu kecil. Bagaimanapun, lonceng reinkarnasi sangat kuat, dan dia tidak tahu apakah lonceng itu memiliki kemampuan lain. Jiu Sangyin telah menggunakan lonceng reinkarnasi untuk membombardir jiwanya beberapa kali. Dia tampak tenang dalam menangani masalah, tetapi pada kenyataannya, dia terlalu mempercayai senjata suci Putra Surga Yin. Jika bukan karena harta formasi Dao Putra Surga Yin ini, dia pasti akan menghancurkan Kinmu menjadi berkeping-keping dan menghancurkan jiwanya serta roh primordialnya menjadi berkeping-keping sebelum maju ke depan. Sebagai putra-putra Langit Yin dan putra mahkota Mingdu, ia secara alami menerima ajaran hati putra Langit Yin. Tidak peduli apakah itu dalam hal kultivasi, keterampilan, atau seni ilahi, ia jauh lebih menonjol daripada Hu Mengdi atau Yu Wufei. Dalam pertempuran langsung, peluang Kinmu untuk menang tidak tinggi. Namun, dalam serangan diam-diam jarak dekat, Kinmu memiliki keyakinan penuh untuk bunuh diri. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lonceng reinkarnasi milik Putra Surga Yin telah membahayakan hidupnya. Saat jari Kinmu hendak meraih lonceng reinkarnasi, lonceng kecil itu tiba-tiba melayang. Lonceng itu hanya sedikit lebih besar dari jarinya, tetapi pada saat berikutnya, lonceng itu memiliki radius 50 hingga 60 meter. Mulut lonceng itu menghadap Kinmu. Rambut Kinmu berdiri tegak, dan dia buru-buru mundur. Suara ledakan keras terdengar di telinganya,
dan pakaiannya terbang ke segala arah seperti kupu-kupu kertas. Kemudian, kulitnya meledak, dan semua kulit di tubuhnya terkelupas seperti Qin Mu tertawa keras dan menjentikkan jarinya. Sebuah seni ilahi dari dunia yin surgawi memasuki tubuh Jiusang Yin yang tanpa kepala. Pasir jiwa hitam langsung mengalir keluar dari leher 9 yin, dan jiwanya diubah menjadi pasir jiwa hitam oleh seni ilahi yin surgawi Qin Mu. Saat itu, ketika dia mempelajari teknik misterius transformasi kehidupan dari Dewi Yin surgawi, dia memahami semua jenis seni ilahi yang jahat dan kejam, yang sangat berbeda dari seni ilahi Dewi Yin surgawi. Sekarang, itu hanya sebuah ujian kecil. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk meraih lonceng kecil yang tergantung di leher Jiusang Yin. Dia sudah lama merasakan bahwa masih ada musuh yang bersembunyi di kegelapan, jadi dia tidak berani menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jika musuh itu bekerja sama dengan Yu Fei, dia pasti akan dibunuh oleh mereka. Sekarang Jiusang Yin ingin mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri dan bahkan membunuh selir kekaisaran Yu Wu, itu memberinya kesempatan. Sekalipun Jiusang Yin adalah putra dari Putra Langit Yin, sekalipun dia adalah petarung hebat di alam langit luminous, sekalipun dia memiliki harta karun seperti lonceng reinkarnasi, dia pasti akan mati dalam satu serangan di jarak sedekat itu. Dia telah memanfaatkan kesempatan ini. Dia memiliki peluang menang dalam konfrontasi langsung, tetapi itu terlalu kecil. Bagaimanapun, lonceng reinkarnasi sangat kuat, dan dia tidak tahu apakah lonceng itu memiliki kemampuan lain. Jiusang Yin telah menggunakan lonceng reinkarnasi untuk membombardir jiwanya beberapa kali. Dia tampak tenang dalam menangani masalah, tetapi pada kenyataannya, dia terlalu mempercayai senjata suci Putra Surga Yin. Jika bukan karena harta formasi Dao Putra Surga Yin ini, dia pasti akan menghancurkan Qin Mu menjadi berkeping-keping dan menghancurkan jiwanya serta roh primordialnya menjadi berkeping-keping sebelum maju ke depan. Sebagai putra-putra Langit Yin dan putra mahkota Mingdu, ia secara alami menerima ajaran hati Putra Langit Yin. Tidak peduli apakah itu dalam hal kultivasi, keterampilan, atau seni ilahi, ia jauh lebih menonjol daripada Hu Mengdi atau Yu Fei. Dalam pertempuran langsung, peluang Qin Mu untuk menang tidak tinggi. Namun, dalam serangan diam-diam jarak dekat, Qin Mu memiliki keyakinan penuh untuk bunuh diri. Iklan oleh Pub Future. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa lonceng reinkarnasi milik Putra Surga Yin telah membahayakan hidupnya. Saat jari Qin Mu hendak meraih lonceng reinkarnasi, lonceng kecil itu tiba-tiba melayang. Lonceng itu hanya sedikit lebih besar dari jarinya, tetapi pada saat berikutnya, lonceng itu memiliki radius 50 hingga 60 meter. Mulut lonceng itu menghadap Qin Mu. Rambut Qin Mu berdiri tegak, dan dia buru-buru mundur. Suara ledakan keras terdengar di telinganya, dan pakaiannya terbang ke segala arah seperti kupu-kupu kertas. Kemudian, kulitnya meledak, dan semua kulit di tubuhnya terkelupas seperti kupu-kupu kertas. Bukan hanya itu saja, otot-ototnya pun langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan tulang-tulangnya. Putra Surga Yin, kupu-kupu kertas. Bukan hanya itu saja, otot-ototnya pun langsung berubah menjadi abu, hanya menyisakan tulang-tulangnya. Putra Surga Yin, pikiran Qin Mu hancur, dan hanya tulang-tulangnya yang masih berbenturan ke belakang. Ledakan, tubuhnya meninggalkan Great Void dan Yudu, muncul di depan celah langit. Yang mengendalikan lonceng reinkarnasi jelas bukan 9 yin. Meskipun Jiusang Yin kuat, mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan Qin Mu dalam satu serangan. Lonceng reinkarnasi ini adalah harta karun yang digunakan Putra Surga Yin untuk mencapai daunnya. Putra Surga Yin pasti tidak akan tenang jika 9 yin keluar untuk membunuh Qin Mu, jadi dia pasti akan membagi perhatiannya untuk mengendalikan lonceng reinkarnasi. Dia juga tidak menyangka Qin Mu akan terbebas dari suara iblis reinkarnasi, yang mengakibatkan putranya dibunuh oleh Qin Mu dalam satu serangan. Kalau saja tubuh jasmaninya mati, itu akan baik-baik saja. Gerbang surgawi Mingdu milik Putra Surga Yin dapat memperbaiki tubuh jasmaninya, dan dia tidak akan mengendalikan lonceng reinkarnasi untuk membunuh Qin Mu. Namun, Qin Mu kejam. Dia benar-benar menggunakan jalur, keterampilan, dan seni ilahi dari dunia Yin surgawi untuk memurnikan jiwa 9 supremasi Yin menjadi abu. Ini benar-benar membuatnya marah, dan dia tidak ragu untuk melakukannya sendiri. Daging dan darah Qin Mu tumbuh, dan tubuhnya pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, pakaiannya juga pulih dengan sendirinya. Namun, tepat saat dia muncul di depan kota suci surga, dia mendengar lonceng yang mengguncang dunia. Tubuh tanpa kepala dari Nine Yin sebenarnya membawa lonceng reinkarnasi dari kekosongan besar dan Yudu untuk mengejarnya. Bab-bab novel baru diterbitkan di Qin Mu berteriak, dan istana surgawi kesadarannya muncul dari belakang kepalanya. Alam kesadaran tertingginya meluas,
Tetapi dalam seperempat jam berikutnya, alam kesadarannya berubah menjadi abu. Bahkan istana surgawi kesadarannya tidak ada lagi. Alam harta karun ilahi. Kekuatan sihir Kinmu meledak, dan alam harta karun ilahinya mekar dengan dengungan. 9 yin yang tanpa kepala mengangkat lonceng reinkarnasi dengan kedua tangan, dan mulut lonceng itu menghadap Kinmu. Rune-rune indah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar harta karun tahta kaisar. Semua jenis rune yudu, yin surgawi, dan rune penciptaan berputar dengan ganas dan berevolusi terus-menerus. Kekuatan yang besar dan tak terbatas memancarkan fluktuasi yang membuat jantung berdebar dan putus asa. Itu berputar di sekitar dinding lonceng, dan bukan hanya itu, fluktuasi yang lebih mengerikan meluap dari dalam lonceng, menyebabkan ruang bergetar seperti tanda kupu-kupu. Ledakan, lonceng berbunyi, dan keempat kutub alam harta karun dewa hancur berkeping-keping. Suandu hancur, yudu hancur, pohon primordial hancur, bintang-bintang padam, dan istana leluhur hancur seperti kaca. Istana surgawi Kinmu hancur berkeping-keping dan terbang ke atas. Roh-roh primordial di istana surgawi itu pun musnah. Kekuatan harta karun tahta kaisar ini sungguh mengerikan. Kinmu mengerahkan kekuatan sihirnya dengan panik dan mengeksekusi seni ilahi yang tidak berubah. Namun, pada saat berikutnya, kekuatan lonceng reinkarnasi mencapai tubuhnya, dan pakaiannya berubah menjadi abu sekali lagi. Kulit dan dagingnya semuanya meleleh. Putra surga Yin telah meminjam tubuh jasmani putranya untuk melakukan serangan ini, dan itu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan tulang-tulangnya beterbangan karena benturan keras dan hancur. Seluruh wilayah harta karun ilahi embrio roh dihancurkan oleh lonceng putra surga Yin. Lonceng itu berdentang lama sebelum akhirnya mati. Tak jauh dari sana, para dewa dan iblis dari surga dan prajurit dari pasukan sekte utara yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dari tembok kota-kota suci surga. Meskipun mereka memiliki formasi pertahanan, mereka masih terluka parah akibat getaran itu. Mereka jatuh ke tanah dan memuntahkan darah. Gelombang yang ditimbulkan oleh lonceng itu pun mereda. Tiba-tiba, terdengar suara letupan saat bola mata jatuh dari langit dan menggelinding di tanah selama beberapa putaran. Tiba-tiba, kaki-kaki kurus tumbuh dari bola mata itu, dan mulai berlari. Belum mati, suara putra langit Yin terdengar dari Bel, dan suaranya dipenuhi dengan kemarahan yang tak tertandingi. Tubuh tanpa kepala Nine Yin terbang ke atas, dan dia mengangkat bel besar itu untuk langsung menuju bola mata yang berlari kencang. Bola mata itu memantul ke atas dan ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat, tumbuh lebih tinggi saat berlari. Tak lama kemudian, tumbuhlah tubuh, kepala, dan 4 anggota badan. Bola mata itu kemudian muncul di tengah alis orang itu. Dalam waktu singkat ini, bahkan pakaian Kinmu kembali normal tanpa perubahan apapun. Jiusang Yin terbang mendekat dan mengangkat lonceng besar itu. Mulut lonceng itu menutupi bagian bawah, bermaksud untuk menutupi Kinmu di dalamnya agar dia tidak bisa melarikan diri. Tiba-tiba, Kinmu mengangkat kuasnya dan menggambar sebuah pintu. Dia membuka pintu dan masuk, menghilang dari balik bel. Lonceng reinkarnasi bergetar, dan pintunya hancur. Suara lonceng yang mengerikan itu tampaknya menyebar di kedalaman ruang angkasa, dan suara-suara berdenting datang dari kedalaman ruang angkasa, menyebabkan ruang angkasa terus-menerus meledak. Jiusang Yin mengikuti dari dekat lonceng itu, dan sebuah gerbang tiba-tiba muncul di tembok kota-kota surgawi. Kinmu mendorong gerbang itu hingga terbuka dan bergegas keluar. Di belakangnya, sebuah lonceng berbunyi, dan tembok kota itu tiba-tiba meledak, menciptakan sebuah lubang besar. Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat mulut lonceng reinkarnasi. Dengan suara berdenting, dia tersedot ke dalam lonceng. Lengan Jiusang Yin mengerahkan tenaga dan menjepit lonceng besar itu ke tanah. Tubuhnya yang tanpa kepala bergerak di sekitar lonceng besar itu, dan lengannya beterbangan saat ia menghantam dinding lonceng itu berulang kali. Lonceng reinkarnasi bergetar, dan suara tumpul terdengar dari bawah tanah. Kota dewa berguncang tanpa henti, dan para prajurit dan jenderal surgawi di kota itu bergoyang karena getarannya. Pada saat ini, Kinmu telah mencapai Void besar dan Yudu. Dia langsung menuju tembok kota yang runtuh oleh lonceng reinkarnasi.